kamu berarti lebih tua tidak hebat, tapi lebih banyak pengalamannya. Kakanda kita Ibu Manopo saja barangkali dan saya hormati bersama adik kita Bang Rul dan lain sebagainya. Saya sebutkan satu persatu namanya. Saya mohon maaf ini. Iya. Hari ini kita perkenalkan iya, perkenalan dulu dulu. Betul, Pak. Kita sebagai hamba Allah perlu kita bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahim pada sore hari ini. Baiklah, saya sangat berterima kasih dengan kehadiran kita semua karena tanpa komunitas itu barangkali yang pertama dulu. Beliau ini sudah lama kenal saya di Pasar Putu. Tapi saya belum Ya, jadi baiklah, nama saya sebagai pembuka acara barangkali ya. Karena jadi orang biasa panggil Carla. Kalau Adik kita, saya persilakan dulu menyebut namanya lebih lengkap supaya kita juga lebih tahu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama saya Makmur Denyewa. Saya sebagai pendiri opsi petualang. Saya berharap kita bantu sekretaris sama wakil. suaranya. Berapa sih? Ya. Habis berikutnya nama kita yang lebih bagus kalau dia sebutkan nama. pengen begini kayaknya karena kedengaran gitu. Silakan, silakan. Nama lengkap bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Sewang. Ya. Arman Sewang, kalau panggilan saya Dengkule. Ya. Nama kerennya. Dengkul. Arman Sewang. Iya, kalau biasa beda. Arman Sewang. Saya tidak ini. Saya diajak sama Songewa ya untuk ikut bergabung. Kebetulan saya satu kampus sama dia juga. Jadi ada di Tombolo Pao. Tombolo Pao. Ya, saya diajak juga untuk ikut menggagas ini opsi dan saya diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan legalitas hukum opsi petualang. Kemarin sudah kita ajukan, tetapi ternyata kata sang itu sudah ada yang daftar. Sang petualang. Ada sangnya. Jadi diubah, jadi tidak daftar ulang lagi. Hilangkan sangnya. Petualang aja. Petualang saja, karena kalau sangnya sudah ada. Ada yang pakai, iya betul, nggak bisa dapat. Hanya kita hilangkan untuk didaftarkan ulang lagi. Ya bisa ada ininya. Kedua saya dipanggil juga untuk sekaligus jadi tim hukum nanti karena kebetulan saya lawyer. Saya juga sama di media, saya media pajak dari 2018 sampai sekarang dan selalu sama-sama dengan Pak Dewa sebelumnya bersama-sama dengan teman-teman semua. Insyaallah saya senang ya bisa punya lagi komunitas baru ya, komunitas baru yang bisa mengenal saya. Nah, kalau tidak kita tidak bisa Kenalan banyak orang gitu. Terima kasih, nanti insyaallah kita berbuat. Ini rencana pendaftaran nama, saya daftar kemarin lagi. Kita tunggu dulu 1-2 minggu baru bisa langsung lagi untuk keluar. Karena sebelumnya saya bicara sama Pak Dewa, bagaimana kalau akta notarisnya saya dulu. Cuma kalau akta notaris saya dibikin, maka ketika keluar persetujuan nama dari Kementerian Hukum dan HAM maka tidak bisa dilanjutkan karena lebih dulu akta pendirian. Makanya saya bilang lebih baik ditunggu dulu bersamaan. Ditunggu dulu persetujuan nama dari Kementerian Hukum dan HAM baru dibikin nomor pendiriannya supaya langsung legalitasnya jalan. Kalau sekedar akta pendirian sih biar biasa jadi akta pendirian, cuma konsekuensinya tidak bisa lagi didaftar untuk nama badan hukumnya. Kalau dia berbadan hukum kan jauh lebih kuat. Kita bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah, bisa ikut mengambil program-program pemerintah, event-event kerjasama dengan pemerintah kan bisa kita laksanakan. Malaikan kita opsi ini kan bergerak di wilayah seni. Seni ini kan banyak, kita bisa kerjasama dengan Dewan Dinas Pariwisata. Saya kemarin senang sama Mamur karena ada petualangnya sehingga kita nanti ke depan bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk
Iya, bertualang. promosi wisata Ya, betul. sambil kita bersini di Berpetualang. situ, jadi ada yang biaya kegiatan kita jalan kemana dan sebagainya. Bisa begitu. Sekian nanti Oke. terlalu panjang. Ya. Silakan. Perkenalkan namanya Assalamualaikum yang lebih muda ini. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dedi, sekaligus juga pencipta lagu daerah Bugis, Makassar. Walaupun lagu dangdut, kalau ada yang mau dibuatkan lagu sini oke. Saya adalah anggota OPSI juga di sini sudah lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reskia. Saya di sini di OPSI sebagai sekretaris. Reskia. Kasih tahu ya. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Reskia. Saya di sini sebagai sekretaris OPSI. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedianti Dembuko. Saya di OPSI dan Jubor sebagai sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Atika Sali selalu disapa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnia Kaji. Ini Reskia. Saya anggota baru di Jubor Ista. OPSI. Sorry. Siapa? Ulang Bu, siapa lagi nama saya? Hasnia Kaji. Reskia. Hasnia, Hasnia. Hasnia ya. Bunda Ase. Ase Bu. Orang Bugis. Saya nih anggota Jubor sekalian OPSI. Saya Rindi. Dari lagi. Terkenal kita di mana-mana. Iya. Masalah jalan di mana-mana, Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Rul. Saya di OPSI ditunjuk sebagai ketua. Dan saya harap bantuan dari teman-teman. Kalau saya seorang diri tidak bisa. Itu saya bantu teman-teman. Dan tidak mungkin orang-orang bawah pun kita ambil pendapatnya. Supaya bagaimana OPSI bisa lebih ke depan dan akan kita usahakan bagaimana kita bisa menempatkan saya. Amin. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rica. Siapa? Andi Rica. Nama lengkapnya? Iya, Andi Rica Menawati. Rica memang ya? Iya, Rica Menawati. Jadi bisa. Jadi pedis ini kayaknya. Ya, pedis. Rica Manado. Iya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dengan senang hati saya perkenalkan nama saya Himni Maryam Manopo Arsyad. Waduh. Nama kamunya Emi Manopo. Itu ngaman dah. Kebetulan saya diamanahkan, itu ponakanku. Diamanahkan jadi ketua Juboritas sudah kurang lebih dari 3 tahun. Kemudian ada kita mengajak saya untuk berkolaborasi dengan OPSI. Saya terima dengan senang hati. Kebetulan juga saya sama dengan beliau, orang pers. Saya punya koran sendiri, Mingguan Angkatan Merdeka. Jadi kalau kita berkegiatan, ada yang jadi tukang edit, dikirim ke Jakarta, kita lempar ke orang banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk itu, mari saya serahkan kembali pada pendiri agar supaya kita membuka rapat ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saya bercerita lagi sama lagi apa? Desa.
Sama itu ada samnya. Sam. Habis Pak Ketua, kalau wakil ketua siapa yang seperti itu? Mana? Wakil ketua yang merasa. Burika. Rica. Terima kasih banyak bisa bergabung sama kita di kursi kedua. Semoga semoga dengan bergabungnya teman-teman kita yang baru kursi bisa dikenal di masyarakat sampai luar daerah. Saya malu bagaimana foto-foto yang dibawa. Saya perlu juga masukan dari mobil yang pernah saya kita. Saya walaupun saya sebagai ketua, saya perlu masukan. Karena kita akan berdoa itu satu organisasi kalau kita tidak bersatu. Jadi setiap pada kegiatan kita berjalan bersama. Dan terus kita juga bisa melihat anggota bagaimana dia di bawah. Dan karena ada kejadian-kejadian seperti kemarin, saya berkumpul sama ketua umum. Setiap ada anggota tidak komen, tidak menjumpai kasih keluar. Kita kan di sini saudara semua. Kita tidak bisa kasih orang tanpa ada alasan. Cuma alasan tidak boleh itu kan kita sulit dalam itu. Kita kan bentuk organisasi. Yang kita harus perhatikan dulu media sosial. Contohnya tadi programnya ada sedengar dari Pak Ketua bahwa ada pembersihan rumah ibadah. Ya. Itu perlu kita dukung bersama karena itu ada mengandung nilai kehilasan yang ada dalamnya tergantung dari kita. Palanya nilai berapa hanya Allah yang tahu. Tapi ini kan misi kita kan. Misi kita bukan visi, misi kita barangkali. Yang kedua, tolong kita catat dulu semua bertata. Ya berapa? Maaf ya. Kalau ada anggota yang betul-betul mau berusaha dan tidak punya modal, kita perlu berikan bantuan. Kita perlu berikan bantuan. Contohnya mau jual nasi kuning misalnya ya. Ibu, maaf ya, ibu misalnya mau jual, tapi betul-betul dia mau menjual di mana tempatnya, kita berikan bantuan. Mungkin kita berikan 50.000, sudah cukup dia 10 orang sudah 500.000 bisa berjalan. Apa nilainya? Anaknya, suaminya, kemanakannya bisa hidup. Bisa kasih kembali? Bisa kalau sukses. Kalau tidak kembali kan itu namanya sumbang. Jangan ditagih. Nah itu jangan ditagih. Yang kedua, coba perhatikan itu kalau bulan puasa, maaf ya, bukan maaf nih. Kita menyumbang kepada orang luar semua, bagi-bagi takjil semua. Sedangkan kita ini susah memakan juga. Anggota kita tidak mampu untuk beras Pak. Kenapa orang lagi kita perhatikan sedangkan anak kita tidak makan di rumah? Tidak cocok. Kalau saya perhatikan dulu yang ada di dalam anggota kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ada mungkin anak orang mau kuliah atau baru mau sekolah tapi jangan salah. Saya anak baru mau kuliah. Betul-betul kuliahnya di mana, bagaimana keadaan kawan. Jangan dilihat karena pakai mobil Pak, dibilang banyaknya belum tentu. Dulu mungkin kawannya bagus, sekarang lagi turun. Nah, gitu. Itu perlu kita bantuan. Misalnya uang kuliah sekarang cuma 1,5 juta, berapa sih kita bantu 25 Pak? Apa nilainya? Anaknya sukses, pasti dia ingat opsi mutualan. Dia sukses pasti ingat Pak. Coba dia super smart masanya sekarang udah dia semua. Saya ini super smart Pak dulu. Andai kata bukan super smart saya tidak bisa selesai kuliah saya. Nah ini nih yang perlu kita duduk bersama. Apalagi seorang-seorang. Yang ketiga juga jangan karena orang tidak menyumbang. Ini tahu usah dibuat kita. Kita berbuat dosa. Mungkin pada saat itu tidak punya duit. Siapa yang tidak menyumbang ke kedawanya? Saya tanya siapa yang tidak menyumbang ke kedawanya? Semua orang mau makanan semua saya bayar kalau banyak uang. Tapi kalau tidak punya uang bagaimana? Nah ini persoalan sepele, tetapi cukup membuat kita terjadi perbedaan. Nah memang kita harus berbeda Pak. Kalau kita tidak berbeda, Ya, tidak berwarna ini nih. kita berbeda karena kita tumbuh di sini. Dan dunia ini saja diciptakan yang berbeda. Tidak ada langit, tidak ada bumi Pak. Nah harus berbeda. Tujuannya apa? Satu, untuk memperbaiki komunitas kita, membantu anggota kita yang betul-betul karena susah. Nah itu. Ini harus ada apa namanya? Daripada dibandingkan dengan baju seragam, baju kos, maaf ya, maaf.
Jangan kita terlalu mementingkan itu baju bagus juga sih kalau kita lihat, tapi jangan kita paksakan orang tidak mau. Kalau saya sih banyak baju seragam mungkin saya bisa lagi pakai baju biasa kan kalau baju komunitas. Kalau mau mana lebih bagus. Kalau tidak mau tidak apa-apa, jangan kita paksakan. Tapi saya salut dengan komunitas ini. Mengapa ya? Yang tidak memaksakan satu baju sampai membeli seragam itu bagus. Itu barangkali itu yang paling utama. Jadi saya sangat berharap inilah barangkali masukan saya sebagai, kalau saya nggak tahu juga nih, saya nggak sebagai penasihat, mohon maaf kalau ada yang salah, karena semua manusia itu punya kekurangan dan punya karakter yang berbeda yang perlu kita hargai pendapatnya. Betul. Tidak bisa tidak, kapan sudah tidak hargai pendapatnya pasti akan keluar dengan sendirinya. Untuk apa saya ada di sini kalau tidak dihargai saya punya pendapat? Nah itu. Makanya saya angkat jadi penasehat. Ya, jadi saya alhamdulillah ada Bang Dedi. Saya katakan bukan saya terbaik, tapi di masa hukum orang masih mempertemukan saya karena ide saya, ide apa. Dulu saya berbeda, sekarang sudah bedanya. 5 tahun saya hantam, tapi sekarang sudah dapat nikmatnya. Nah, itulah karena komitmen. Jadi jangan kita ada dusta di antara kita. Maksudnya begini, kita sepakati ini, cerita begini, hindari cerita yang membuat kita berbeda, yang buat kita ditekan. Karena biasa itu saya lihat di komunitas yang, maaf ya, laki-laki mau perempuan, dia orang ada suaminya, dia cek tengah malam, ternyata ada apalah, banyak begitu. Kita harus tahu diri, kita jadi saya sangat berharap kepada kita semua, mari kita junjung tinggi yang namanya etika. Jangan dulu aturan etika. Kalau etika sudah junjung, pasti agamanya ikut dan aturan itu pasti berjalan. Kalau aturan kita jalankan, etika tiada apa orang berkelahi, bertumbuh di sidang. Itu saja ini pengacara bertumbuh. Tapi kalau etika ada, aturan kita jalankan, orang saling hormat. Walaupun kita berbeda Pak. Ini. Jadi inilah harapan saya, Linda. Yang hadir di sini mungkin ini karena kita rapat ini cuma sedikit, mungkin dan lain waktu kita undang semua supaya kita memperkenal satu di antara satu dengan yang lain supaya kita lebih enak lah. Jadi harapan saya jangan bertingkah orang dulu, sedangkan kita tidak sekolah, tidak makan, masa kita kayak orang lain. Ini maaf ya, ini maaf. Inilah harapan saya kepada kita, titipan. Dan juga misalnya ada orang tidak hadir, saya mau menghormati nih kalau misalnya ada pertemuan saya tidak hadir, bukan sekedar sengaja karena saya mungkin ada di daerah, ada apa. Kalau saya ada, saya senang bertemu. Mengapa? Silaturahmi itu pasti ada yang bagus dari Allah. Bukan dari panjang usia. Orang kasih hilangkan juga rasa stres. Sekarang kita tersenyum, ketawa karena baru ketemu kita sudah ketawa. Apalagi kalau sudah akrab, jauh lebih bagus. Mungkin di antara Bapak Dangi yang punya rezeki saya berusaha, ayo kita kumpul makan kan ya namanya. Itulah barangkali untuk sementara mungkin sebagai pengacara, sebagai pembina mungkin bisa melihat dari segi hukumnya barangkali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitan jam 3 sudah cepat. Iya. Terima kasih, saya berterima kasih dan apa yang disampaikan tadi nasihat luar biasa itu. Jadi memang komunitas kalau dibangun dengan semangat kebersamaan pasti enak sekali. Dan saya juga percaya itu Pak, karena saya waktu selesai kuliah, waktu saya kuliah, saya itu bertanya kepada orang, bagaimana di mana saya bisa cari kerja ini? Dan jawaban teman saya itu adalah jangan cari pekerjaan. Biar pekerjaan cari kita. Saya berpikir, kenapa pekerjaan dicari-cari? Kalau kau mau cari pekerjaan, kamu tidak akan dapat. Jangan pernah cari pekerjaan. Yang kamu lakukan adalah bangun silaturahmi. Kalau kau bangun silaturahmi, maka pekerjaan pasti datang. Saya bilang, oh iya benar ya. Dia bilang, jangan pernah mencari pekerjaan. Kalau kau berjalan dari Veteran sampai dengan Alauddin, bawa makmu masuk di semua perusahaan kantor, tidak ada yang akan terima kamu. Tapi kalau kau berteman, bersilaturahmi,
maka disitulah kamu akan mendapatkan jalan. Dan betul, setelah saya berteman dengan banyak orang, saya tidak mencari pekerjaan, tiba-tiba teman mengatakan, kamu kan dulu aktif menulis di kampus, ayo kita ke Fajar. Ke Fajar langsung dapat pekerjaan. Kemudian saya dikirim ke Jakarta, di Jakarta saya berteman lagi, di Jakarta mengatakan, kamu kan sarjana hukum, bahkan kamu magister hukum, saya S2 waktu itu, kenapa kau tidak jadi pengacara? Ikut sama saya. Jadi gampang sekali itu pekerjaan Nara kalau kita bersilaturahmi. Sebenarnya ya, sama yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ketika kita sulit dan sebagainya akan terbuka kesempatan-kesempatan yang bisa kita jalankan dengan bersosialisasi atau berteman satu yang lain. Cuma satu hal yang menjadi pekerjaan kita saat berteman adalah kita tidak boleh saling curiga. Jadi yang dibangun itu adalah optimisme, optimisme, kemudian membangun sifat berpikir positif kepada teman kita. Sekalipun misalnya dia tidak seperti Bapak sampaikan, mungkin dia tidak menyumbang, berpikir positif. Dia lagi kesulitan, seharusnya kita bantu dia kalau misalnya kesulitan. Jadi kalau kita berpikiran negatif, maka semua kehidupan kita akan negatif. Kita harus berpikir yang positif saja. Saya pikir itu masukan yang luar biasa, yang harus memang kita rawat bersama. Dan kalau kita komitmen pasti kita bisa melakukannya itu. Pikir apa yang keberadaan kita ini tujuannya seperti itu. Apalagi karena saya bertugas membuat ADART-nya, jadi betul-betul di situ sudah ada. Bahkan kita sudah sampaikan tujuan organisasi ini apa. Sekarang ini kan pasti akan dapat tugas baru lagi saya dari Pongewa ini untuk buat SK untuk pengurus Makassar. Saya harus bikin lagi sekali nih, karena jadi mungkin nanti diserahkan nama-namanya untuk dibuatkan lagi SK untuk pengurus Makassar. Terus saya juga sepakat dengan tadi Pak, mungkin Pongewa segera diterbitkan kartu anggota opsi petualang. Jadi kartu anggota opsi petualang. Kenapa begitu? Penting sekali kartu anggota untuk mendeteksi semua anggota. Yang kedua, dengan ada database keanggotaan, kita tahu mereka itu pekerjaannya apa, ya, tempat tinggalnya di mana, apa kesibukannya, sehingga kemudian kalau ada persoalan-persoalan kita harus tahu, apa persoalannya. Kita tidak tahu ini siapa yang mungkin bisa jadi mungkin dia suaminya polisi, ada yang suaminya kan akan ada data. Jadi mungkin nanti saya akan siapkan formulir, nanti mungkin dibikin lagi formulir untuk diisi data lengkap keanggotaan. Jadi mulai dari nama, suami, berapa anaknya, pekerjaan dia, pekerjaan suami, sehingga kita tahu, oh seperti ini latar belakang dari semua anggota kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita maksimalkan dari semua anggota kita. Saya pikir itu dari saya menguat untuk masukan saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kalimat yang diucapkan oleh penasihat tadi, saya sangat interest ya. Makanya saya memilih beliau menjadi penasihat karena saya sudah tahu cara berpikir beliau, karena kami sering berkomunikasi. Dan apa yang disampaikan oleh beliau itu saya sudah laksanakan di Tujuh Korita. Contoh, kalau ada list teman-teman, saya suruh, ada seseorang yang saya suruh minta listnya tapi nggak ada duitnya, tapi namanya udah ditaruh di situ, saya nggak segan-segan untuk menutupi itu. Kenapa? Karena saya menjaga namanya teman saya nggak mau dipermalukan di room. Jadi saya bayarkan. Itu saya sudah lakukan hal seperti itu. Kemudian ada teman yang butuh, saya mau jual nasi kuning di Sentral, saya butuh dana, saya kasih Pak, saya kasih. Sekalipun itu ya mungkin ada kekecewaan yang saya pikul setelah itu ya, tapi paling tidak saya sudah jalankan apa yang dikatakan bos tadi ini. Padahal saya belum pernah ngomong masalah itu ke beliau, tapi setelah kami sempat ngobrol, dia ngomong, saya bilang saya sudah jalankan itu deh. Nah makanya itu dengan kita berkumpul di sini kan kita bisa membaca raut wajahnya orang ya yang berbohong dengan yang memang benar-benar membutuhkan itu. Jadi mungkin untuk kedepannya kita sama-sama mencari tahu di mana tempat tinggalnya, apa kegiatannya, supaya kita tidak menanggung rasa kecewa kalau kita bantu dia. Nah itu.
karena betul yang dikatakan Pak Karla, nilainya itu luar biasa loh. Yang paling kenapa saya mengajak teman-teman saya banyak ikut di sini, karena itu tadi ladang pahala yang kita mau tuai di sini. Jadi saya berterima kasih sekali sama Adik Ewa yang sudah mempercayakan saya untuk bergabung di sini. Kalau boleh kedepannya kita jalankan ini apa yang diharapkan oleh Pak Penasihat ya. Iya benar, 50.000 untuk membantu teman kita. Kan selama ini memang kayak dulu Borita yang udah 3 tahun berjalan, kita selalu bagi-bagi takjil. Tapi kita lupa, betul, bahwa ada teman kita. Untungnya saya Pak, ini bukan aneh, untungnya saya itu selalu mengingat anggotaku. Jadi setiap ada kesempatan saya berbagi untuk anggotaku, untuk menyenangkan hati mereka, untuk bagaimana caranya mereka tetap ada di sini dan mau bekerja sama dengan kita untuk lebih maju ke depannya. Itu yang saya harap juga dari pendiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Karla ini bisa kita realisasikan ke depan ya. Karena itu 50.000 bukan sombong, nilainya berapa tapi kali banyak untuk membantu teman-teman luar biasa. Jadi kalau memang ada teman yang mau jual nasi kuning, ayo kita kasih seperti yang saya lakukan kemarin. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga opsi dan juga Borita ini bisa berkibar melebihi komunitas di luar sana yang cuman mungkin nyanyi. Kita juga butuh hiburan sih, tapi yang paling penting itu tadi mengutamakan nilai ibadahnya, nilai sosialnya, baru kita bersenang-senang. Oke? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disebutkan ini. Apa? Entah. Atau kita biar dia baca visi misinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan opsi kan bergerak di bidang seni. Jadi maksud saya begini, bagi teman-teman yang punya jiwa seni, itu kita cari anggota yang bisa untuk dididik, ya kan? Maksudnya kayak tarian begitu. Ya, semua seni. Kita rekrut anggota untuk dididik, diajar menari. Nah? Semua seni. Iya. Kita bikin nanti sanggar seni. Iya, kita bikin sanggar seni. Dan apabila ada yang dibutuhkan, kita tidak perlu panggil orang lain. Iya, Nah, kita pakai tenaga teman sendiri. betul. Nah, supaya kan lebih bagus. Nah, dan terus kalau kedepannya kita akan kembangkan bukan saja di bidang seni, tapi kita akan lebarkan dan kita akan cari jaringannya. Ya, apa itu di kesehatan maupun di pendidikan. Karena kalau kita berfokus pada satu tujuan itu, saya rasa agak berat. Jadi kita cari jaringan teman-teman yang bisa berkolaborasi dan kita satukan dan kita buat opsi bagaimana bisa teman bisa bertahan. Ya, jadi saya harap bunda-bundaku, maksudnya setiap minggu lah ada pertemuan buat ibu-ibu. Selama ini kan komunitas kita tahu bagaimana nunya. Nah, supaya teman-teman yang di komunitas, istilahnya yang 30 komunitasnya, dia bisa kurangi. Jadi bagaimana lah kita berusaha untuk itu. Ya, saya kira begitu saja ya. Orang di sampingnya ada sindir, orang di sampingnya ada. Itulah aturan di seluruh barangkali dunia berbahasa Indonesia tidak tanah. Kalau Bunda mengatakan di Biro Berita begitu kan channelnya kita, mungkin itu yang kita keterbaik dengan bendahara sudah cocok, silakanlah. Tetapi di opsi ini jangan berlaku seperti itulah. Itu yang pertama. Saya kira begini, ada lupa yang saya ingin sampaikan. Maaf ya, saya malah terima kasih pada Ketua Biro Berita dengan kehadiran pada saat pesta pernikahan anak kami. Bukan uang yang kita minta bos, tetapi kehadirannya. Jadi di antara kita semua ini mungkin ada yang melakukan utama. Jadi kita garis baik anaknya, jangan cucunya, saudaranya, tak usah pak dikasih masuk. Yang kita jangan sampai saudaranya Pak Ketua, saudaranya jangan. Yang kita mau garis bawah di sini adalah keluarga kita, anak kita, jangan cucu pak, tak usah. Iya, anak kita. Yang melakukan suatu hajat, apakah dia menikah, apakah dia ada meninggal, apalagi orangnya
kita sangat berharap ada kehadirannya. Kalau tidak sampai hadir, kan ada ketua, ada yang mewakili, ada apa. Jangan kita lihat uangnya. Uangnya itu gampang lah. Tetapi kehadirannya itu merupakan suatu bentuk kesyukuran dan kebanggaan bagi yang melaksanakannya pesta itu apabila hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada juru pemerintah karena hadir pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, apalagi ini kan ada dari pengacara, ada kita pengewas di media. Saya rasa ini kalau betul-betul terlaksana dan kita sampai kepada orang-orang besar dan terlaksana, pasti banyak memberikan bantuan, Pak. Apalagi kalau kita menyumbang kegiatan-kegiatan di masjid itu misalnya luar biasa. Apalagi beliau mengatakan seni. Saya ada satu masalah ya. Ini bukan sombong, maaf ya. Di Kasomberang itu ada namanya sinuman. 100 dulunya sampai 120, sekarang hanya pas 200 juta dengan nilai 10.000. Saya ketua 8 tahun. Saya berhenti karena perbedaan pendapat dengan pendiri. Kenapa? Gara-gara tanah dibeli, saya tidak mau. Karena dia ada dasar hukumnya. Saya bilang, jangan, ini persoalannya saya mati ditanya juga. Kalau mau beli, ganti saya. Jadi diganti, akhirnya terjadi gejolak sampai sekarang tidak bisa terjadi. Jadi pemimpin itu adalah niat yang tulus dan kebijakan bagaimana mempersatukan orang yang berbeda. Nah pasti kita berbeda, Pak. Contohnya ketua mengatakan bahwa saya ini pegang. Ya menurut dia mungkin jangan berbeda. Nggak tahu saya kita gabung tentang rumah tangganya. Itu. Jadi saya mohon ini dengan kehadiran kita semua ini. Saya sangat berharap kita jalankan SOP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau itu berjalan, Pak, silakan orang komplain, tidak jadi masalah. Yang penting itu, sebenarnya yang penting kita tidak korupsi. Orang mau panggil kita di polisi tidak jadi masalah. Tapi kalau melanggar, pasti takut. Tidak mungkin itu masalah muncul melawan. Kalau memang tidak terus berjalan, tapi kapan tidak terus berjalan, pasti orang melawan, Pak. Itu kunci itu. Kapan orang melawan, pasti tidak beres jalannya. Saya kira itu. Demikian. Jadi mohon mudah. Bila pemerintah barangkali silakan berjalan dengan anggaran rumah tangga karena kita sebagai ketua dengan bendaranya barangkali tidak cukup harmonis, silakan. Tapi di sini yang kita melanggar karena ada SOP, apalagi sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh Meludo Karis nanti. Saya kira itu barangkali. Ya kalau yang salah mohon maaf ya, kalau yang ini kan berbeda untuk kita jadikan suatu masukan yang terbaik untuk kita semua, bukan berbeda untuk mencari perpecahan, yang terbaik untuk kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia rekening giro, itu tidak akan ada penyalahgunaan. Benar. Karena dia tidak pegang uang cash. Dia tidak pegang, dia hanya pegang cek. Gitu. Iya. Jadi untuk dicairkan cek harus ditandatangani ketua sama dengan bendahara. Ya, Biliet. Jadi kita daftar, kita minta tolong dikasih saya rekening giro. Ya, itulah tadi yang saya bilang kalau ini skala besar. Akan sulit keluar itu. Yang ada hanya masuk, kayak keluarnya susah. Kalau masuknya gampang, tapi keluarnya susah. Jadi perlu ada pengawas di sini, Pak Pembina. Ada pengawas dalam pengawas keuangan barangkali kita bentuk dewan pengawas. Kalau butuh jalan beruang, ada pengawasnya, laporannya. Saya tahu mungkin 3 bulan diperiksa, sudah bagus. Jangan sampai ada kong-kali-kong dengan ketua dengan apa. Maaf. Ada pengawas keuangan. Hah? Oh, kalau saya tidak ada. Yang ada lagi bisa didapat. Betul lah. Yang ada lagi saya talangi. Tidak, ini bukan canda. Kalau besar pasti besar ini, kalau pula di mana pasti besar. Boleh kita. Ya, nanti kita Kita lihat dari segi positifnya ini, jangan kita melihat dari segi negatifnya. Jadi memang kita harus berbeda lah. Di antara kita begini, seperti yang dikatakan banyak komunitas yang ya kita tak usah kita persoalkan orang mau jadi komunitas banyak. Biasanya banyak komunitasnya ketika menyumbang dia Arab dari turun gitu. Makanya di daftar list itu jadi, deh. saya tahu kita persoalkan itu ada itu lah konsultasi kita setiap hari. Yang penting kita kenal dulu lah. Barangkali begitu. Iya, oke. Saya kembali kepada saya ini waktu saya kira sudah mau jam 5 ini. Silakan.